pulang itu maghrib pukul 6 dah kalau nggak salah. Akhirnya gue balik lagi ke THC, ke tempat tinggal gue. Nah dari situ gue mandi, selesai mandi gue mutusin buat narik lagi nih. Nah dari situ gue dapat orderan di salah satu resto yang ada di Cibinong Citimall tepatnya. Nah dari situ emang belum ada kejadian keanehan apapun ya, gue ngerasa baik-baik aja. Setelah gua nyampe resto buat ngambil orderan, nah pulang dari resto atau lebih tepatnya gua keluar dari Cibinong Citimall, disitulah baru mulai keanehannya. Apa tuh, Bay? Pas begitu gua keluar dari Cibinong Citimall itu gua ngerasa gua udah gak sadar. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama gua Adit Pramudio. Nah, kali ini gua kedatangan lagi seorang narasumber. Nah, ini beda narasumber ini. Dia seorang ojol dan kebetulan juga dia ada temen gua. Waktu sama-sama ngojol dulu. Kebetulan gue juga nggak pernah ngerasain atau mengalami hal-hal horor. Nah, teman gua ini dia merasakan dan jadi korbannya langsung lah sebagai korban horornya pada waktu itu. Nah, kalau kalian penasaran dengan ceritanya, yang stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. oke warga-wargi, kali ini tamunya sudah ada di samping gua dengan Abay. Ada Bay? Siap. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Bay? Alhamdulillah. Satu kabarnya gimana bang? Baik, alhamdulillah juga ya. Nah, ini adalah ojol yang mengalami hal-hal horor ya Bay? Ya betul. Jadi gimana Bay ceritanya? Bay, silakan langsung aja. Jadi itu kejadiannya 2 bulan yang lalu sih, 2 bulan yang lalu. Ya awal bulan. Awal bulan. Jadi ini cerita ini mungkin cerita paling parah sih menurut gua ya. Gimana paling tuh, parah karena dari cerita ini gua hampir aja kehilangan motor gua. Oke. Iya, gara-gara ini. Jadi awalnya gini. Tanggal 4 Juni ya, tanggal 4 Juni gua itu emang niatnya nggak akan narik, Bang. Nggak akan narik karena gua mau servis motor. Nah, jam 11 gua berangkat ke bengkel, pulang dari bengkel itu jam 2. Jam 2 dari bengkel, akhirnya gua ke Pusat Hobi Cibinong nih, tempat tongkrong gua sekarang. Nah, ya. Nah, dari situ kan lu tahu kan sendiri gua di BC itu tinggal di BC, emang tinggal di BC ya kan. Jadi kalau base camp lah ya. Iya, base camp. Jadi emang jarang libur juga. Sekalinya libur gua balik kan ke Bumi. Daripada gua gabut, akhirnya gua narik nih. Gua putusin buat narik. Nah pas begitu gua dapat orderan, motor gua masih gak kerasa gak enak nih. Gua cabut lagi ke bengkel, akhirnya pulang itu maghrib pukul 6 dah kalau gak salah. Akhirnya gua balik lagi ke THC, ke tempat tinggal gua. Nah dari situ gua mandi, selesai mandi, gua mutusin buat narik lagi nih. Nah dari situ gua dapat orderan di salah satu resto yang ada di Cibinong Citimall tepatnya. Nah dari situ emang belum ada kejadian keanehan apapun ya, gua ngerasa baik-baik aja. Setelah gua nyampe resto buat ngambil orderan, nah pulang dari resto atau lebih tepatnya gua keluar dari Cibinong Citimall, disitulah baru mulai keanehannya. Apa tuh Bay? Pas begitu gua keluar dari Cibinong Citimall itu gua ngerasa gua udah gak sadar. Lu nggak sadar itu maksudnya lu pingsan? Enggak, bukan. Gua ngeblank aja udah. Gua gak ingat apapun. Oke, terus? Ya. Dan lu bayangin, lu tahu kan tongkrongan kita gimana ya kan? Di seberang ya. Ya gila, sehoki apa sih gua bisa nyebrang tanpa gua sadar gitu. Iya. Karena memang macet kan dari situ kan? Iya. Pas seberangan itu ya? Iya, betul. Dan motor pun dan Raya Jakarta Bogor kan lu tahu. Ya. Nah dari situ gua inget itu ketika gua udah di tongkrongan nih, gua udah di parkiran. Oke. Terus? Nah di situ gua inget itu tuh kalau lagi ngambil jaket, ngambil kunci motor. Itu lo inget? Gua inget. Terus? Ya, gua inget di situ. Nah habis gitu gua ke parkiran, gua ngambil makanan kan udah selesai, udah gua bawa nih, udah di motor.
Nah habis itu gua keluar dari parkiran, gua nggak sadar lagi. Jadi lu keluar dari mall itu, lu lupa tuh? Dalam keadaan gua ngeblank, pikiran gua ngeblank kosong. Lu bisa nyebrang gitu? Iya, itu anehnya, sehoki itu gua. Oke, terus begitu di parkiran, lu inget lagi. Iya. Lu pakai jaket pun inget, pakai helm. Iya, pakai jaket gua inget, pakai helm nggak kebalik, pakai helm langsung normal. Lu tetap inget tuh ya? Iya. Kira dikebalik gitu ya? Enggak lah. Terus. Nah pas begitu gua keluar dari tongkrongan, di situ gua udah gak inget apapun lagi. Oke, lanjut. Dan di situ gua gak tahu berapa lama ya posisi gua keluar dari tongkrongan sampai gua kesadar lagi itu gua gak tahu berapa lama. Tetapi gua sadar itu gua udah di rumah warga. Terus. Nah, gua sadar itu udah di rumah warga. Jadi posisinya rumah itu, ini rumah nih ya. Nah di depannya itu ada balai kecil. Dan yang aneh lagi, gua sama cewek. Padahal lu nganterin makanan. Gua nganter makanan, bukan nganter orang. Tapi ceweknya itu gua nggak lihat. Bentukannya itu nggak lihat. Tapi waktu lu proses OTW di jalan itu lu gimana waktu? Gua nggak ingat apapun. Nggak ingat apapun. Gua ingat-ingat di situ. Ingat-ingat gua udah di rumah warga. Terus? Nah dari situ gua inget banget. Gua turun dari motor, gua kunci stang, gua buka helm. Gua duduk nih di depan balainya itu tuh, di depan rumahnya itu gua duduk di situ. Dari situ cewek itu bilang ke gua, aku masuk dulu ya ke rumah. Ngomong ke gua masih inget tuh. Terus gua bilang, oh ya udah sok aja. Nah dari situ gua cabut dari rumah itu. Pergi tuh dari rumah itu gak tahu berapa lama gua cabut dari situ. Akhirnya ada warga yang nanya ke gua. Nanya nih ke gua, megang pundak gua kalau gak salah. Nah yang paling anehnya itu gini. Si warga ini tuh mirip tetangga gua. Jadi gua punya tetangga nih di Sukabumi. Katakanlah namanya si A ya. Nah si A ini punya adik namanya si B. Si B itu temenan sama gua. Nah pas begitu ditanya, gua lihat itu mirip banget kayak tetangga gua. Nah makanya dia pas nanya itu gua kayak akrab banget gitu loh. Dia itu gini nanya itu, bang ngapain di sini? Nanya gitu ke gua kan. Terus gua jawab, oh ini bang nganter orderan. Padahal yang gua bawa itu helm, bukan orderan. Orderan gua masih di motor. Tapi enggak, gue potong. Waktu lu ditanya sama warga itu yang lu bilang mirip temen lu itu, itu lu posisi di motor berhenti atau lagi apa? Gue udah jauh dari motor. Gue udah jauh dari rumah pertama. Gue udah kelayaban. Motor lu di mana? Nah itu ntar gue cerita. Oke. Lanjut. Nah pas begitu ditanya sama warga itu, bang mau kemana katanya kan? Gue nganter orderan. Orderan apaan? Ini bang. Emang kayaknya si warga ini udah mulai curiga bahwa gue itu udah gak jelas. Nah habis gitu gua nanya ke orang ini, dari mana Dari masjid katanya. Oh si B kemana? Si B siapa? Dia dulu nggak tahu kan si B siapa. Si A. Soalnya di pikiran gua dia itu tetangga gua. Nah habis gitu mungkin dia sadar, wah ini orang gak jelas nih. Akhirnya dia cabut nih bang. Cabut dari gua, gak selang lama ada 15 orang yang beri gua. Oh lu datengin orang? Iya. Gemeter itu gua. Oh lu dicurigain kali ya? Iya, takutnya gua dipukulin. Terus. Gua emang gak sadar waktu itu, sadar itu pas ditanya lagi, bang yuk ikut gua bang. Nah dari situ gua, wah ada apaan nih, gua takut kan. Itu sadar lo? Iya sadar gua, pas pokoknya gua itu sadar ketika gua ditanya gini, bang. Nah gitu, gua sadar. Gua inget, ayo bang ikut dulu bang, sambil agak dipaksa. Karena gua mencurigakan mungkin ya. Gua dipaksa tuh. Akhirnya gua ikut, tapi gua di pertengahan jalan itu gua berhenti. Kenapa itu? Gue berhenti karena gue takut. Gue berhenti bang, ini mau kemana dulu? Gue takut nih. Gitu kan. Dia mungkin dia juga bingung ya mau ngejelasin dari mana. Akhirnya ya udah bang ikut dulu aja, nanti di rumah dijelasinnya. Hanya gitu. Akhirnya gue itu dibawa lagi ke rumah yang pertama. Ke rumah lu yang ketemu cewek itu? Nah iya itu yang turun sama cewek itu. Tapi gue belum sadar bahwa motor gue udah gak ada. Terus? Soalnya posisi gue duduk kayak gini kan, mereka berjejer di depan rumah, di depan gue. Mereka nanya, bang KTP lu sini coba bang lihat bang. Gua kasihin KTP gua. Oh Sukabumi ya bang? Iya bang kata gua. Tinggal di mana? Ya nanya-nanya kayak gitu dah. Nanya-nanya. Gua jawab, gua tinggal di seberang Cibinong Citimol bang. Gua gitu kan. Ada saudara gak? Ada gua bilang. Nah terus ada satu warga nanya nih, bang, lu mau kemana sekarang? Gua bilang, gua nganter orderan bang. Oke nganter orderan. Motor lu mana? Pas mereka pada ngindar nih. Wah, motor gua di situ bang tadi bang. Udah gak ada motor gua. Motor gua udah kunci stang. Gua masih inget itu motor gua kunci stang. Nah dari situ warga berasumsi bahwa gua kena hipnotis.
Katanya begitu. Iya. Lu bayangin itu banyak banget warga. Sampai ibu-ibu. Oh, berkumpul. Ibu-ibu ada. Lu tau kan bergumurnya ibu-ibu. Ras terkuat di bumi. Iya. Gila. Iya. Goblok. Terus. Oh, itu kasihan banget ya Abang Ojo lah katanya. Oh, hipnotis. Padahal sebenarnya maksudnya ibu-ibu tuh nggak tahu. Ibu-ibu nggak tahu ceritanya. Iya. Terus. Gue udah gak bisa ditanya Bang. Dalam hati gue di situ sadar. Gue inget wah motor gue hilang. Ditanya sama beberapa orang gue udah nggak jawab. Karena penuh orang lah ya di situ ya. Karena penuh orang, karena gue ya? Iya, karena gue takut, karena motor gue udah hilang. Udah bener-bener pucet Bang. Terus? Gue pengen nangis, tapi gue tahan. Pengen nangis gue tahan. Akhirnya gue dikasih minum dulu tuh sama warga. Dikasih minum dulu sama warga, kasih sebat tuh gue biar tenang. Karena gue kelihatan panik banget kan. Iya. Bang ngerokok dulu Bang, biar santai katanya. Gue ngerokok dulu. Habis gitu tanya lagi sama warga, Bang, tadi gue lihat lu kesini bawa orderan, lu nyimpen di mana? Nah dari situ gue bilang, Bang, gue datang ke rumah ini nggak sendirian, gue sama cewek. Cewek itu masuk ke rumah itu yang iya. Ditempatin itu ya. Dan respon yang punya rumah itu kocak Bang. Gimana? Iya, jadi dia ngeliatin gua kan. Pas gua bilang, cewek itu masuk ke rumah ini Bang. Nah dia langsung kayak berespon, hah? Lu serius Bang? Gitu. Iya Bang, demi Allah gua lihat cewek itu masuk rumah ini. Dan si yang punya rumah itu kayak, wah anjing gua harus nginep ini mah nginep. Terus nginep dia langsung ditutupin pintunya. Oh langsung pergi deh? Kunci iya. Setakut itu dia. Akhirnya warga nyuruh gua buat nelpon abang gua. Oke. Akhirnya gua nelpon nih abang gua. Cuman gua nggak jelas ngasih tahu lokasi gua di mana. Gua kenapa? Gua gak jelas. Nah warga mungkin berinisiatif buat, ya udah deh mana nomor abang lu, gua kasih tahu aja. Nah nomor abang gua dipinta nih sama warga situ, ya. Mungkin dijelasin beberapa menit, nunggu yang nggak lebih dari 15 menit deh. Abang gua datang tuh, mungkin dia kaget juga ya lihat gua sama warga gitu kan. Ya? Iya. Pikiran gua udah kacau banget deh itu. Dan ternyata ini menurut abang gua ya. Pas begitu gua keluar dari tongkrongan, gua ketemu sama dia di Jalan Baru Lipi. Oh pas-pasan lo jadinya? Iya, ketemu di situ. Gini, selama gua ngojek ya, mau dimanapun, gua ketemu sama abang gua pasti gua nyapa, ya minimal ngelakson. Nah, menurut abang gua itu pandangan gua kosong. Gua motor lurus aja. Yang anehnya lagi gua bolak-balik. Maksudnya di jalan tuh bolak-balik. Mungkin abang gua sempat berhenti ya, ngelihat gua kayak gitu, dia gua tuh bolak-balik. Oh jadi oke. Iya. Nah akhirnya gua maju duluan, abang gua dari belakang ngikutin nih. Mungkin dia juga lagi nganter orderan ya. Nah dari situ kan lu tahu kan kalau ke kanan itu ke arah ke salah satu kampung. Iya, salah kampung itu, ke kiri itu ke Mayor Oking. Oke. Nah dari situ pisah udah. Oh pecahnya di situ lo ya? Iya. Nah akhirnya gua cabut kan pulang tuh ke base camp. Di base camp itu gua sempat ditanya-tanya juga sama abang gua, dan mungkin abang gua ngiranya gua itu mabok. Ngiranya gua mabok, gua lupa nyimpen motor. Seperti itu sempat mau kecot itu di situ sebenarnya. Sama abang? Iya, tapi di akhirnya itu mau kecot juga sebenarnya. Nah, akhirnya gua masuk ke rumah, sebelum kamar gua kan ada lorong tuh buat tempat sholat. Nah, gua duduk di situ, gua diem, gua gak ngapa-ngapain, pikiran gua cuman aduh motor gua. Pikiran gue cuma motor gua enggak. Oh berarti lo itu dijemput sama abang itu? Iya, udah dijemput sama abang gua. Itu disuruh keluar sama abang gua agak mau, pokoknya gua nunduk aja. Dari situ nunduk, ada mungkin setengah jam lah ya, gak lebih dari setengah jam. Akhirnya ada warga lagi yang hubungin nih. Ada warga yang hubungin. Oh berarti masih nyimpen nomor abang lo tuh ya? Iya, yang tadi nelpon. Bang, ini bukan motor ade lu. Dan alhamdulillah ketemu motor gua. Oh, terus? Dan yang anehnya, motor gua bukan di rumah itu. Motor gua ada di beda gang. Terus? Di depan rumah orang samping kuburan. Anjing. Akhirnya gua kesana ya. Dan di situ gua dikasih tahu nih. Katanya, "Bang, ayo," katanya, "ngambil motor," katanya, "itu ketemu nih." Gua percaya awalnya. Dikasih unjuk foto, oh iya bener. Dari situ gua nangis baru. Gua berpecah itu nangis di situ. Lu nangisnya kenapa tuh? Lu takut? Nangisnya pertama takut. Seneng?
seneng sih iya mungkin karena ya. Motor ketemu karena ya? motor ketemu. Terus ketiga itu kayak ini gua kenapa? Gua sempat ada kepikiran kayak gitu. Gua campur aduk pikiran gua. Di situ nangis gua sampai pas waktu sampai lokasi gua nangis. Di situ. Oh berarti dari rumah yang dikelumunin warga itu sama motor lu agak jauh itu? Beda gang. Beda gang, tapi jauh ya dari? Jauh, beda gang. Ada di makam? Ada di samping makam lah. Gua gak tahu itu pemakaman umum atau keluarga ya. Yang penting ada makam aja gitu. Dalam Gitu. keadaan stang terkunci? Enggak. Udah kebuka? Udah kebuka. Jebol nggak itu? Enggak. Nggak jebol? Ya itu, yang anehnya itu. Motor gua bukan, kalau misalkan dijebol otomatis kalau gua masukin kunci nggak masuk dong. Iya. Ya, ini enggak. Normal aja gitu? Normal. Jadi si slotnya pun itu masih ketutup. Oh. Di kuncinya itu, Iya, yang iya. kecil. Ini masih ketutup. Kunci gandanya itu? Iya. Ada itu gitu. Sama sekali nggak rusak itu? Enggak. Untungnya warga ya makasih juga lah buat warga ya. Dia, mungkin mereka tahu, wah kasihan juga nih mungkin ya. Jadi mereka pada muter gitu. Mulah di depan rumah orang. Terus akhirnya orderan lu yang pertama itu gimana? Nah, dan yang anehnya lagi, gua nggak bawa satu orderan. Gua bawa 2 orderan. Tapi memang kan harusnya bisa dong 2 Yang orderan mana? itu. Si resto ini tuh nggak mungkin double order. Oke lah, kalau resto lain oke lah, mungkin double bisa. Si resto ini nggak bisa yang ini. Yang ini nggak bisa, nggak bisa double order. Tapi terus. Jadi di motor gua itu ada orderan dari resto A sama resto B. Yang anehnya itu. Padahal orderan gua cuma 1. Cuma resto A doang. Cuma resto A doang. Resto B itu nggak ada. Dan seingat tuh selama lu sampai rumah warga itu lu masih bawa orderan resto A itu ya? Iya. Mana sebagian dimakan kucing. Dimakan kucing sebagian. Itu warga pun bukan dimakan sama saya, sama kucing katanya. Enggak, terus yang orderan kedua yang lu nggak tahu itu orderan apa? Orderan bebek goreng. Oke. Padahal Kalau yang satu itu orderan fast food. setahu gua kalau yang bebek goreng itu kan bisa double ya, double Iya, orderan kan? iya mungkin. Tapi tahu-tahu ada di lu gitu. Ada di motor gua. Ada di motor lu. Iya. Dan dimakan kucing. Dan dimakan kucing. Itu. Kucing. Ah, sial banget ya. Gitu. SMA sebelumnya ditanya dulu nih kan gua ke lokasi lagi tuh bertiga sama Pak SBY. Oh, oke. Sama ketua. Sama ketua di BC itu ya. Ketua geng. Ketua geng. Nah, sama dia. Akhirnya dia nanya ke gua, "Lu dapat double order?" "Enggak, Kek." "Itu ada bebek," katanya. "Gimana sih lu?" Nanya kayak gitu. Dari situ gua, "Oh iya, ada bebek goreng." Ternyata. Oke. Namanya itu. Berarti sebenarnya orderan lu cuma 1, tahu-tahu ada orderan 2. Iya, makanya gua dari tadi bilang pertama, gua keluar dari mall dalam keadaan gak sadar. Ya Blank. itu, ngeblank iya. Gak sadar. Terus Mungkin cewek yang lo inget tuh bentuknya kayak apa, Bay? kayak cewek biasa sih, cewek nggak ada perubahan kayak gimana, cuman mukanya doang, mukanya aja nggak kelihatan. Oh. Mungkin ketuanya itu apa namanya di akhir cerita mungkin ntar. Nah, lanjut Ketahuan. Gimana tuh? Nah, habis itu warga ceritalah sama gua, katanya, "Ya tadi seudah dari rumah yang sana kita muter nih nyari informasi." Soalnya emang ada satu warga juga yang ngenotis bahwa gua itu emang benar-benar bawa motor. Oh, oke. Iya, sama warga itu. Ada saksi lah ya berarti. Iya, ada saksi. Nah, akhirnya kita muter lah, Bang, katanya. Nah, alhamdulillah juga ketemu nih motor gua. Cuman posisi waktu itu gua masih benar-benar belum 100% sadar. Masih agak, gua kalau misalkan diem sendiri udah mata kosong gitu. Bengong lah. Iya, ditanya kalau nggak diginiin, Gak sadar. hah apa gitu? Iya, kayak gitu. Linglung lah, Iya, jatuhnya iya. linglung. Nah, dari situ selesai sama warga, urusan sama warga, akhirnya gua cabut nih pulang ke rumah, ke BC, tempat gua, ya. USDM. Nah, dari situ abang gua ngurusin orderannya nih. Orderan yang mana nih? Ngurusin orderan yang A. Oh, yang punya lu itu? Iya, Oke. yang itu, yang B disampingin dulu, soalnya emang nggak ada lah gitu kan. Nah, di riwayat kita bingung mau nganterin orderan ini karena alamatnya itu cuma nama perumahan. Biasanya kan jalan Boulevard gitu kan ya, blok ini, nomor ini, yang minimal ada patokan lah ya. Iya. Nah, ini nggak ada. Jadi cuma Nama perumahan. Nah, itu kita udah lapor ke kantor, abang gua lapor ke kantor, laporannya motor hilang.
emang bener hilang ya waktu itu, waktu pertama nih. Laporan, kita niatnya mau minta nomor customer, tapi gak dikasih. Karena emang privacy ya kan. Emang privacy. Nah, dari situ kantor ngasih solusi ke gua buat kayak ya udah nanti kalau misalkan ada laporan dari customer ini, kita mau ngasih nomor abang nih, boleh gak? Mungkin kayak gitu ya. Akhirnya ya udah gak apa-apa, boleh. Ya orderannya itu kurang lebih 150.000 kurang dah. 150 itu non tunai. Non tunai, bukan tunai. Kan berarti beneran orderan. Beneran orderan. Kan? Kalau tunai mungkin ya bisa 50-50 lah ya. Nah, akhirnya ya udahlah gua putusin buat nungguin sampai customer ini apa namanya? Hubungin lu ya? Iya. Nah, di situ emang gua sempet kecot nih sama abang gua. Nah, pas abang gua bikin laporan, kayaknya gua itu ikut nimbrung ngomong, cuman ngelantur. Ngomong gua itu. Nah, abang gua mungkin kesel ya. Lu mabok apa gimana gitu. Dari gua yang dituduh kayak gitu di depan anak-anak ini, di depan anak-anak, gua emosi juga. Wah, anjing lu ya. Lu gua kayak gitu, harus dipisahin lah gua. Iya, dipisahin. Dipisahin, akhirnya mungkin dia juga udah minta maaf ke gua. Ya sorry ya kayak gini. Udahlah sono anjing. Udah kesel gua. Gila. Terus akhirnya keadaan udah kayak gitu ya udah. Gua juga udah mikir pas waktu mau tidur tuh, anjing ini gua kenapa ini? Tapi lu sadar itu ya? Iya. Nah, pas waktu kejadiannya itu gua itu sadar. Cuman gua nggak berontak kayak ini gua di mana ya? Ini gua kenapa ya? Enggak kayak gitu, di akhir-akhir. Di akhir-akhir pas mau kecot tuh gua baru sadar kayak gitu. Pas ditanya sama warga gua masih kayak kosong aja pikiran gua. Masih bingung lah ya? Iya, masih bingung. Masih kayak gitu. Oke. Akhirnya gua tunggu sampai besok. Nah, pas besoknya itu gua udah mulai agak oke lah, nggak terlalu banyak bengong apa gimana. Cuman kalau misalkan gua nganter lewat daerah situ, gua masih agak trauma. Keluar keringat. Oh, takut? Iya. Sampai sekarang lo? Enggak, kalau sekarang enggak. Oh, udah biasa. Kalau sekarang udah biasa lagi. Karena mungkin karena diobatin ya. Nah, dari situ gua pikir kayak, wah, gua laporan nih ke abang gua. Ini kayaknya nggak bisa deh. Gua nggak bisa, bukan nggak bisa jalan kerja ya, maksudnya nggak bisa lewat situ. Ya udah deh kita obatin aja. Nah, akhirnya diobatin. Nah, dari situ ketahuan lah. Nah, akhirnya gua diobatin kan. Pulang kampung dong lo? Enggak, bukan pulang kampung. Diobatin masih di daerah situ, di daerah tempat tinggal gua yang sekarang. Terus? Diobatin lah gua nggak tahu ya prosesnya kayak gimana. Cuman waktu itu gua inget, gua itu kayak balik lagi ke tempat itu bang, ke rumah itu. Tapi di pinggirnya ada cewek. Cewek itu yang lu lihat itu? Nah, baru ketahuan. Selama pengobatan itu? Iya, baru ketahuan wajahnya. Baru kelihatan itu? Iya. Cantik. Ya, maksud yang lu lihat tuh cewek biasa. Cewek gitu biasa. Ya? Cewek biasa pakai bukan gaun sih ya, kayak kebaya gitu. Mukanya ayu sih. Kayak ayu manis-manis kayak gitu. Indonesia ya, Bang? Iya, Indonesia. Terus? Nah, jadi dia megang pundak gua gini. Di belakang. Gua nyamperin, dari situ gua nanya, Mbak kenapa ya? Gua nanya maksudnya itu sadar itu gua, yang dipegang itu gua. Dia ngelirik ke gua, dia nggak ngejawab. Salah saya apa? Gua bilang kayak gitu. Kok sampai kayak gini? Kalau misalkan saya punya salah, saya minta maaf. Tadi situ dia baru ngomong, nggak apa-apa. Saya cuma bikin kamu itu mau jadi bingung, frustasi, kemudian Nah, padahal gua nggak punya salah, gua nggak tahu salah gua apa. Anehnya itu. Itu pas pengobatan itu? Iya, pas pengobatan. Oh, jadi mungkin lu pas pengobatan itu lu tahu lu kayak ngerasa balik ke rumah itu ya, Bang? Kayak time lapse apa sih? Iya, pokoknya flashback lah. Flashback ke tempat itu, kejadian itu. Akhirnya gua bilang, Mbak, salah saya apa? Kita kan nggak kenal. Gua bilang kayak gitu. Gue kayak ngedorong orang sih, gua ambil gua gitu. Gua itu ngambil gua. Lu ngambil lu? Iya. Gua itu ngambil ini nih. Gua sambil lari. Sambil gua dorong gitu di bawah. Lu tarik. Tapi nggak lama. Nggak lama abis itu gua sadar. Kayaknya mungkin gua ada pergerakan gua dari gua. Lu videonya lu tahu kan? Waktu itu gua sempat lihat. Iya, yang gua kayak Iya. Apa namanya? Kayak apa ada respon dari gua kayak yang lari gitu. Nah, itu kayaknya gua juga sempat lihat. Tapi masalahnya videonya nih. Iya, videonya sempat hilang. Kehapus dia. Kehapus videonya.
Terus? Itu akhirnya nggak lama dari situ gue sadar. Emang kayaknya dari si pengobatannya juga ya, mungkin nyadarin gue. Sadar, dari situ gue baru tahu tuh tujuan dia buat ngebikin kayak gitu tuh itu. Mau bikin gue bingung, frustasi, kemudian enggak, itu maksud gue, itu lu pernah ada masalah sama orang atau enggak? Atau mungkin itu hanya kiriman atau? Enggak ada. Kalau kiriman-kiriman itu enggak ada. Gua masih aman sih. Hidup gua aman, enggak pernah ada masalah sama Cuma orang. itu doang masalahnya ya? Iya, itu doang masalahnya. Gua enggak tahu pernah enggak pernah ada kenalan sama cewek apapun di situ. Enggak ada. Oh. Jadi intinya itu terakhirnya lu mau dibikin bunuh diri. Game over. Game over lah, intinya gitu. Urusannya apa gitu sama lu gitu? Nggak ada. Iya, salah gua apa gitu maksudnya. Kalau misalkan ada gua salah ya oke lah, masih bisa dipertimbangkan ya. Ini nggak ada sama sekali? Nggak ada. Ah gila sih. Terus apa lagi tuh? Abis dari situ selesai pengobatan, diobatin gua cabut nih ke tempat tinggal gua ya, ke rumah gua. Gua ngerasa kayak ini gak bener sih. Udah istilahnya ini gua harus istirahat dulu. Akhirnya gua cabut lah, balik ke Sukabumi. Balik ke Sukabumi. Rehat ceritanya ya? Tadinya mau healing. Cuma gak jadi. Cuma sebentar doang? Iya, cuma 2 hari doang. Itu doang sih paling kalau yang cerita di ojol. Oh lo, itu cerita pengalaman lo waktu narik di ojol? Ya, waktu lo narik. Lo ada lagi gak cerita selain di luar lo nganterin orderan? Kalau selama nganter orderan sih cuman itu aja. Yang paling ekstrim menurut lo ya? Iya, yang paling ekstrim itu aja. Ada lagi lo? Cuman kalau di luar itu sering sih enggak. Pertama nih gue contohnya ya. Gue pernah ngelempar pocong. Hah? Ngelempar pocong. Lempar pocong? Ya, itu posisi kejadiannya di rumah gue di Sukabumi. Itu gimana? yang pertama. Yang kedua, gue ditampakin sama penghuni kamar gue yang sekarang. Di BC itu ya? Di PHC. Emang itu konyol sih, gua sendiri yang konyol jujur, karena gua yang minta. Si goblok. Iya, karena selama gua di situ gua belum pernah lihat. Ya lu tahu kan tempat tidur gua di atasnya itu nggak ada atap. Dan gua ngebayangin kayak wah gila sih kalau misalkan pas gua buka mata tiba-tiba ada di atas. Itu bener ada. Bener. Iya. Pocong. Kuntilanak. Ngapain ini nangkring? Tapi langsung kemimpiin gua. Langsung datang ke mimpi itu. Oke, terus? Itu. Yang ketiga mungkin ini di rumah kakak gua yang di Bogor sih. Itu. Nah kalau yang pocong gini ceritanya. Pocong nih. Singkat aja nih ya. Singkat aja ya. Okay. Jadi gua itu mau tidur bang. Jam kurang lebih jam 12:30 lah. 12:30. Nah pas gua mau tidur, tiba-tiba bel rumah gua bunyi nih. Bel rumah gua bunyi, ternyata abang gua datang dari Cibinong. Nah kan posisi rumah gua itu di bawah rel ya. Ke di atasnya rel nih. Akhirnya yaudah gua sebat dulu di rel. Gua sebat dulu. Pas gua ngelihat ke atap rumah, ada sepatu gua. Belum gua angkat. Nah, pas gua selesai ngerokok, gua mau cabut masuk ke rumah. Jadi posisinya ini rumah gua, rumah tetangga gua ini ada gang kecil. Gua satu tembok. Nah, di pinggirnya itu ada gang kecil. Pas gua ngambil, otomatis kan mata kelihatan dong. Ujung mata ini? Ujung mata. Dia nongol, bukan kepala doang, tapi setengah badan. Nongol. Ya gua refleks dong, gua lempar sepatu, kenalah kepalanya. Demi Allah kena kepalanya bang, karena gua kaget. Kagetnya itu gini loh, lo tahu kan poncolnya? Iya, ikatannya jatuh. Anjing. Hah? Jatuh gitu, itu yang bikin gua ngelempar. Tapi kena itu? Kena ininya. Terus gimana pocongnya? Sampai mental sepatu gua. Balik lagi gitu? Iya, gua kaget, gua bilang anjing di situ. Mak gua keluar. Lu apaan sih katanya gitu. Gue bilang wah pocong. Wah ada aja lu katanya. Akhirnya gue ambil sepatu, gue masuk ke rumah. Gue masuk ke rumah nih, gue di ruang tamu tadinya gue mau bikin status WhatsApp. Gak jadi. Keburu gue agak sadar. Pingsan. Jadi gini cerita menurut mak gue. Mak gue tuh mau ngasih tahu nih lampu matiin, pintu kunci kalau mau tidur. Karena gue lagi di ruang tamu kan, lagi mau bikin status WhatsApp. Yang emak gue lihat apa? Gue lagi gini-gini sambil nangis. Iya. Padahal yang lo rasain enggak? Hah? Padahal yang lo rasain enggak? Enggak. Lah. Gue ingat-ingat itu subuh dibangunin. Pocong dilempar pakai sepatu. Subuh dibangunin gue. Sadar-sadarnya itu. Gue langsung dicengin tetangga itu, cengin tukang warung gue.
Iya, kalau mau ngelempar tuh maling bukan pocong. Mungkin cerita ya sama gua ke tetangga. Ya emang yang mar gua rasain itu waktu itu angker, bukan angker, kayak merinding gitu pas gua nangis itu. Oh. Yang dia rasain. Tapi lucu juga nih, Bay. Iya. Pocong dilempar pakai sepatu dan sepatunya balik lagi. Balik lagi. Berarti kena kan? Satu. Iya, maksudnya berarti pas dilempar tuh pocongnya kena ya? Kena. Tetangga lu kali itu. Bang, gak mungkin lah, gila. Jadi pocong-pocongan. Orang gini dong, langsung gini nih. Anjing. Gua lempar ininya. Makanya pas gua nangis sambil gini-gini. Ya mungkin dia kali ya, nggak tahu gua. Nah, kalau yang di BC yang apa namanya? Yang kuntilanak itu gara-gara gua. Karena lu yang minta dalam hati lo ya. Iya. Tata nongol. Karena gua emang selama tinggal di situ gua belum pernah lihat ya. Jadi pas waktu tidur kayak kalau misalkan emang di sini ada, tolong tunjuk dong, tolong tunjukin dong, apa aja gerakin gitu kan. Kalau nggak nongol deh, gua bilang kayak gitu dalam hati gua. Tata nongol beneran. Akhirnya gua lagi sambil musik tuh waktu itu, inget gua ambil tiduran. Kalau gua kan tidur itu lama ya, terus kiri kanan dulu. Nah pas gua lagi tengah-tengah gini, gua buka mata, ada, gua bisa gerak. Di atas itu. Di atas pas banget, gua nge-freeze di situ. Akhirnya gua tutup mata, mungkin gua sampai ketidurannya. Akhirnya gua mimpi kayak gini. Gua lagi duduk nih di meja buat kita nongkrong nih, lagi nunggu orderan. Tiba-tiba ada cewek di belakang gua, Mas, boleh ikut duduk gak kata? Kayak gitu. Gua kan, oh ya udah Mbak, boleh aja, gak apa-apa. Duduk. Dan tanpa basa-basi, tanpa ada fair play apapun, dia langsung ngomong ke gua kayak, udah kan kita kenalan? Hah? Bilang kayak gitu ke gua. Itu siang. Kalau di mimpi itu masuk mimpi. Enggak, maksudnya pas Iya siang. Siang itu. Siang. Di mimpi gua kayak gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu. Udah kan kita kenalan. Lu sih ngomongnya macam-macam sih. Ya itu sejujur gua salah. Gua yang salah karena gua sompral. Didatengin. Gua langsung diem kayak, iya. Kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dia kayak, Mas jangan takut. Saya nggak jahat. Oh dia sempat ngomong gitu. Iya. Saya dari dulu di sini. Oke. Akhirnya gue dibangunin buat jaga parkiran sama SBY, gila. Terus ada sih. Seru banget cerita lo. Kayaknya panjang juga ceritanya sih menurut gue sih. Kayak segitu aja kali Bay ya ceritanya Bay. Lu ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman ojol yang lain? Teman-teman di BC nih? Ya mungkin buat teman-teman kalau misalkan ada pengalamannya itu boleh lah di-sharing ke Adit. Boleh lah diceritain maksudnya. Ya boleh. Terus maksud gue lu ada pesan apa kan? Lu kan waktu yang orderan itu kan Resto A itu kan lu maghrib lo ya? Lu bilang maghrib kan dapatnya. Iya buat nih, kalau maghrib tuh sholat dulu dah. Jangan sampai nganter orderan dulu. Muslim sholat dulu ya? Iya, muslim sholat dulu. Pas dapat orderan lagi lu ya? Iya pas orderan. Oke, udah kayak Abe cerita segitu aja nih. Ada bingkisan nih dari Jagat Sukmo nih. Wih, karena sudah mau datang, ada tuh banyak tuh isinya tuh Bay. Nah, bisa buat di BC lah. Siap, ya? Thank you ya. Thank you ya, Yuk. sip, thank you Bay. Sudah mau bercerita. Oke. Warga-warga kalau mau bercerita di Jagat Sukmo, teman-teman bisa DM di Instagram ini atau email di sini juga dan bisa komen di kolom komentar. Kalau mau cerita atau mau jadi narasumber tentang pengalaman horornya, bisa datang ke sini. Kita akan senang banget dan kita akan selalu welcome untuk buat warga-warga semua. Oke, sekian dulu berita lagi cerita dari teman gua Abai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye.